Halo semuanya, bergabung lagi bersama kami. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma Euclid. Secara khusus, kita akan mencari atau menggunakan algoritma ini untuk mencari atau menentukan FPB, faktor persekutuan terbesar, atau yang bisa dikatakan sebagai pembagi persekutuan terbesar. Nah, sebelumnya, mari kita mencoba mencari FPB dari dua bilangan dengan menggunakan cara yang biasa terlebih dahulu, teman-teman. Oke, misalkan kita ingin mencari FPB dari 30 dan 20. Oke, faktor dari 30 itu adalah 1, 2, 3, 10, 5, 15, 6, dan 30. Kemudian, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, dari sini kelihatan bahwa faktor persekutuan yang paling besar antara 30 dan 20 adalah 10. Sehingga FPB dari 30 dan 20 adalah 10. Ini kalau kita menggunakan cara yang biasa. Nah, sekarang bagaimana sih cara menggunakan algoritma Euclid untuk mencari FPB? Oke, langkah pertama, kalian fokus sama dua bilangan yang ditanyakan dulu, yaitu 30 dan 20. Oke, nah, perhatikan bahwa 30 sama dengan 20 dikali 1 ditambah 10. Kemudian 20 pindah ke kiri, 20 sama dengan 10 dikali 2 ditambah 0. Nah, karena di sini sudah ditambah 0, atau sisanya sudah 0, maka FPB dari 20 dan 30 itu yang ini, teman-teman, yaitu 10. Oke, supaya lebih jelas, saya akan menggunakan contoh yang lain. Nah, jadi berikutnya, kita akan mencoba mencari FPB dari 300 dan 16. Itu berapa? Dengan menggunakan algoritma Euclid. Oke, sama seperti tadi. Berarti 300 sama dengan, di sini berapa? 16 ya. 16 dikali 18 ditambah 12. Oke, artinya 300 ketika dibagi 16 itu hasilnya 18 dan sisanya 12. Oke, 16 pindah ke kiri, berarti 16 sama dengan 12 dikali 1 ditambah 4. 16 dibagi 12 adalah 1, sisanya 4. Kemudian 12 sama dengan 4 dikali 3 ditambah 0. Nah, karena di sini sisanya itu sudah 0, maka FPB dari 300 dan 16 adalah yang 4 ini, teman-teman. 4 ini adalah FPB-nya. Jadi, FPB dari 300 dan 16 itu adalah 4. Oke, kita pakai contoh yang lain. Sekali lagi. Saya punya 102 dan 222. Berapa sih FPB-nya? Oke, dengan menggunakan algoritma Euclid, kita peroleh 222 sama dengan 102 dikali 2 ditambah 18. Kemudian 102 sama dengan 18 dikali 5 ditambah 12. 18 sama dengan 12 dikali 1 ditambah 6. Dan 12 sama dengan 6 dikali 2 ditambah 0. Nah, terlihat bahwa FPB-nya adalah 6. Jadi FPB dari 102 dan 222 itu adalah 6. Nah, dari sini terlihat bahwa FPB-nya merupakan sisa terakhir yang tidak 0, teman-teman. Itu adalah FPB-nya. Lalu, apa sih manfaat dari algoritma Euclid gitu? Nah, jadi algoritma Euclid ini sangat bermanfaat ketika kita ingin mencari FPB dari dua bilangan positif yang besar atau sangat besar. Nah, sebagai contoh,
Misalkan kita ingin mencari FPB dari berapa ya teman-teman? 20.785 dan 44.350. Oke, kalau teman-teman menggunakan faktorisasi prima atau mencari faktor dari masing-masing bilangan ini, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, dengan menggunakan algoritma Euclid, kalian akan dapat menemukan FPB dengan waktu yang relatif singkat. Nah, untuk membantu, teman-teman bisa menyiapkan kalkulator dalam mencarinya. Oke, berarti langkahnya bagaimana? Ya, 44.350 sama dengan 20.785 dikali 2 ditambah 2.780. Nah, teman-teman nanti silahkan bantu ngecek ya. Silahkan dicek menggunakan kalkulator apakah tepat. Next, berarti 20.785 sama dengan 2.780 dikali 7 ditambah 1.325. Langkah berikutnya, 2.780 sama dengan 1.325 dikali 2 ditambah 130. 1.325 sama dengan 130 dikali 10 ditambah 25. Oke, next. 100 berapa berikutnya? Oke, berarti 130 ya teman-teman. 130 sama dengan 25 dikali 5, 125 ditambah berapa? Ditambah 5. Oke ya. Kemudian 25 sama dengan 5 dikali 5 ditambah 0. Nah, jadi dari sini terlihat bahwa FPB-nya itu adalah 5. Nah, oke. Mempersingkat waktu. Nah, silakan teman-teman cek lagi apakah sudah sesuai semua. Kalau belum, nanti silakan taruh di kolom komentar dan kita nanti akan diskusi bersama. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.